Shalom saudara. Hari ini adalah hari kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yesus yang kita sembah, yang kemarin mati, hari ini bangkit mengalahkan maut. Karena kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan hari ini adalah kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan bangkit mengalahkan maut. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena kebangkitannya kita menang mengatasi maut. Hidup yang kekal kita peroleh karena Tuhan memberikannya kepada kita. Mari saudara, kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita akan benar-benar bersuka di hadapan Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kemenangan yang Tuhan berikan. Karena Dia hidup, Yesus hidup, ada hari esok. Karena Yesus hidup, menyediakan tempat di surga untuk kita semua. Mari saudara, kita naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau merayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Kami mau merayakan kemenangan yang Tuhan raih untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kemenangan itu benar-benar terjadi dalam ibadah kami pagi hari ini. Ada kemenangan Tuhan yang Tuhan berikan benar-benar kami alami ya Bapa. Lepaskan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Lepaskan kuasa-Mu. Biarlah ibadah kami benar-benar mendatangkan kuasa ilahi yang benar-benar menguasai setiap kami, menguasai ruangan ini. Di dalam nama Yesus hadirlah Tuhan. Hadirlah dalam pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sembah kami. Haleluya Yesus. Kasih
Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini pagi hari ini. Ada kelepasan Tuhan Yesus, ada kesembuhan Tuhan. Sebab kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini, menikmati setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Engkau hidup, Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Karena Kau hidup, ada hari esok yang penuh dengan harapan. Karena Kau hidup Tuhan Yesus, mengalahkan maut, kami bisa menang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan memimpin ibadah kami. Tuhanlah yang akan bekerja melawat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin saudara. Hari ini kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab Dia yang telah mati, Dia yang sudah hidup, mengalahkan maut, dengan kasih-Nya membuat kita menang. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian bahwa kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, anak Allah yang hidup, membuat kita menang pagi hari ini. Mari umat pemenang, kita puji Tuhan pagi hari ini. Kita adalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkitkan kami. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkitkan kami. Pagi yang lagi baru, dalam kekuatan darahnya, jadi hari barunya anak-anak, 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 hey, anak-anak, hey, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkitkan kami. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkitkan kami. Pagi yang lagi baru, dalam kekuatan darahnya, jadi hari barunya anak-anak, hey, anak-anak, hey, anak-anak, hey, anak-anak, hey, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkitkan kami. Pagi yang lagi baru, dalam kekuatan darahnya, jadi hari barunya anak-anak, 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 hey, anak-anak, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkitkan kami. Yesus telah bangkitkan kami. Yesus telah bangkitkan kami. Kita dipilih sebagai umat pilihan Allah, tidak akan pernah kalah karena Tuhan yang berperang atas hidup kita. Mari kita menang bersama dengan Tuhan. Menang bersama Yesus Tuhan, menang di dalam peperangan, menang atas segala setan, haleluya, haleluya, menang
Kita pernah mengatasi segala masalah dalam hidup kita. Tidak ada intimidasi iblis, tidak ada belenggu dosa yang mengikat kita, karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Silakan duduk, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang bangkit dari kematian selain Tuhan Yesus. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang bisa terangkat ke surga selain Tuhan Yesus. Karena itu kita tidak akan pernah salah untuk mengikut Tuhan. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sepatutnya kita terus bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada kata yang dapat kuungkapkan untuk melukiskan keajaibanmu. Sungguh besar dan
kami, sehingga kami bisa kuat, kami bisa menang, mengatasi segala masalah dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami, menghalau setiap musuh di depan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, berjalan dengan kasih-Mu Tuhan, berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan, kuasa Allah yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih Allah yang selalu mengalir dalam hidup kami, membuat kami mampu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian dan penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian, marifat Tuhan dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan terjadi atas hamba-Mu pagi hari ini. Biarkan kami duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami membuka hati kami untuk kami mendengar suara-Mu ya Roh Kudus atas setiap kami. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita dapat sama-sama memperingati Hari Paskah, itu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di momen Paskah ini kita akan diperkuatkan akan iman kita di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang diberikan gereja kepada saya untuk kita sama-sama menyimaknya dengan baik. Judul tema khotbah pada hari ini yaitu kasih mengalahkan maut. Apa Bapak Ibu Saudara? Kasih mengalahkan maut. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya berulang-ulang kali membaca temanya. Kasih mengalahkan maut. Saya bertanya, apa maksudnya? Mengapa maut dikalahkan? Apa salah si maut? Kan gitu. Apa salah si maut sampai-sampai dia dikalahkan? Nah, di sini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap kita sama-sama menyimaknya dengan baik. Pada saat saya menyampaikan firman, pada saat saya mempersiapkan khotbah, saya merenung apa sih maksudnya kasih mengalahkan maut. Kalau kita simak dengan baik, kita pahami dengan baik, mengalahkan berarti ada sesuatu hal yang dilakukan sehingga ada yang namanya kemenangan, ada yang namanya kekalahan. Betul? Saya berikan contoh di slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah lihat peristiwa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada nih gambarnya. Ada Indonesia versus Australia, betul? Inggris, Australia. Saya betul, Australia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, kalau kita ingat ke belakang, Australia PS Indonesia. Di situ kalah siapa Bapak Saudara? Indonesia. Dikatakan Indonesia kalah. Nah, lalu dikaitkan dengan tema kita pada hari ini, kasih mengalahkan maut. Atau dalam bahasa lain, saya bilang ini perumpamaan tentang Australia mengalahkan Indonesia. Itu artinya Bapak Ibu Saudara,
Ada sesuatu hal yang dilakukan sehingga dapat disebutkan kalah. Begitu juga dengan Australia melawan Indonesia. Ada yang mereka lakukan, itu pertandingan, sehingga dapat disebutkan Indonesia kalah dibuat oleh Australia. Lalu bagaimana dengan khotbah pada hari ini? Bapak Ibu Saudara, hari Jumat yang kemarin kita sama-sama beribadah untuk memperingati Jumat Agung. Kita sama-sama mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga di momen hari ini, tepat 3 hari setelah Ia mati, kita mempercayai bahwa Ia bangkit. Bukan sekarang Bapak Ibu Saudara ingat, tahun 2000 tahun yang lalu. Ya, kita hanya sekadar memperingati. Penting untuk kita memperingatinya. Nah, pengorbanan. Mengapa dikatakan kasih mengalahkan maut? Ini berbicara tentang kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kasih Kristus mengalahkan maut. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Kristus sehingga ada pernyataan yang mengatakan kasih mengalahkan maut? Kita dapat lihat di slide yang di atas saya tulis, ada pengorbanan. Pengorbananlah yang Ia lakukan. Kalau di dalam pertandingan tadi, pertandinganlah yang dilakukan oleh Australia dengan Indonesia. Lalu dengan Yesus, pengorbananlah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga endingnya kebangkitan. Itu di mana momen hari ini kita mengalami yang namanya kemenangan, memperingati kemenangan kita sebagai umat percaya, umat pilihan Allah, umat tebusan Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah sedang tidak iseng menyatakan karyanya di kayu salib. Allah sedang tidak bercanda. Pengorbanan di kayu salib merupakan sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Sempat saya singgung pada saat saya menjadi pelayan worship leader di hari Jumat kemarin. Saya katakan di situ bahwa sejarah mengatakan orang yang dihukum di kayu salib itu adalah orang yang hina. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah orang yang hina? Percaya nggak Bapak Ibu Saudara? Tidak. Tetapi mengapa Yesus Kristus mau mengambil peran hukuman tersebut? Mengapa Yesus Kristus mau mengorbankan nyawanya di kayu salib tersebut? Jawabannya ada di kita. Karena kita. Karena siapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita. Kita sama-sama memahami bahwa maut adalah suatu hal atau peristiwa yang dapat kita umpamakan seperti kematian. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau Allah tidak menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, lalu Ia tidak melanjutkan karyanya di kayu salib dan tidak bangkit dari maut, mungkin sejarah akan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Sejarah akan berbeda. Mungkin kejahatan semakin tajam. Akan ada banyak kebobrokan oleh manusia. Tetapi apa? Kasih Allah. Kasih Allah yang mengalahkan maut. Kan ada urutannya Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan, pengorbanan. Dan sampailah pada ending visinya dari Bapa, itu kebangkitan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar manusia ketika ia mengalami kematian, ia bangkit karena dirinya sendiri? Pernah?
Mungkin ada fenomena di luar sana yang mengalami orang meninggal lalu bangkit lagi. Tetapi coba tanya orang itu, apakah kamu bangkit karena diri kamu sendiri? Atau ada karya yang tersembunyi? Itu karya Allah, itu rencana Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar, memahami mengapa dikatakan kasih mengalahkan maut. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus yang menggantikan posisi kita, yang harusnya kita yang dibinasakan, yang harusnya kita yang dihukum, tetapi Ia rela mengorbankan nyawanya untuk dihukum dengan tujuan menebus setiap kita. Bapak Ibu Saudara, keselamatan ini untuk semua orang, tetapi yang akan memperoleh keselamatan adalah mereka yang percaya. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya akan lanjut. Saya mengutip ayat Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Multimedia boleh bantu saya untuk menampilkan ayat tersebut. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membaca ayatnya sampai ayat yang keempat. Jadi kita sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kata bagi kamu di sini Bapak Ibu Saudara, itu bagi kita. Itu menunjukkan kita sendiri. 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga sampai ayat keempat. Ini ditulis oleh salah satu rasul yang bernama Petrus. Petrus yang disebut murid yang dekat dengan Yesus. Petrus menulis surat ini dan menyampaikannya kepada umat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Mereka sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Mengapa dikatakan seperti itu? Saya mencatat dalam konteks sejarah dan konteks sosial. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Kaisar Nero di Romawi, umat Kristen dianggap menyimpang dan memberontak. Menyimpang artinya gini Bapak Ibu Saudara. Pada masa itu mereka harusnya bangsa Romawi itu menyembah yang namanya berhala. Tetapi umat Kristen yang dicatat oleh Petrus, mereka menyembah itu Yesus Kristus. Sehingga orang yang masih tetap memilih menyembah berhala mengatakan bahwa umat Kristen menyimpang. Mereka menyimpang. Atau dalam bahasa sederhana, mereka salah menyembah Tuhan. Lalu dikatakan mereka memberontak. Mungkin pada saat itu pemerintahan Kaisar Nero memaksa atau memerintahkan semua bangsa, semua rakyat yang ia pimpin supaya menyembah Tuhan atau Allah yang disembah oleh Kaisar Nero, yaitu berhala. Tetapi mereka tidak melakukannya Bapak Ibu Saudara. Mereka memberontak. Mereka tetap memilih percaya kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan konteks sosial? Di dalam konteks sosial saya mencatat pengucilan sosial. Mereka diucilkan, mereka diejek, mereka dihina. Kalau kita tarik dengan zaman sekarang, masih ada yang seperti itu Bapak Saudara. Masih ada. Yang mudah untuk kita temukan itu di sosial media. Ada banyak
konten-konten kreator yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki wawasan yang cukup, mengatakan bahwa iman Kristen itu keliru. Mengatakan Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah manusia biasa. Itu dapat disebutkan suatu ejekan. Itu dapat disebutkan suatu pengucilan. Lalu umat Kristen pada masa itu mengalami kerugian ekonomi. Mereka kehilangan pekerjaan karena mereka memberontak, karena mereka menyimpang. Lalu dikatakan juga di sana ada kekerasan fisik atau penangkapan. Pemerintahan Kaisar Nero memerintahkan anak buahnya, murid-muridnya, untuk menangkap setiap mereka yang tidak mempercayai Allah Kaisar Nero. Dan mereka ditangkap dan mereka ditahan. Lalu tujuan dari Rasul Petrus menyampaikan, menuliskan teks ini adalah untuk menguatkan iman mereka agar tetap teguh meskipun menghadapi penderitaan. Karena penderitaan yang mereka hadapi itu bersifat sementara. Mereka memiliki pengharapan kekal dalam Kristus. Jadi istilahnya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Ini umat Kristen, lalu datanglah Rasul Petrus menyampaikan, teguhkan imanmu. Sekalipun ada banyak orang yang mengatakan kamu menyimpang, kamu sesat, kamu menyembah Allah yang salah, Rasul Petrus mengatakan, tetap teguhkan imanmu. Tetap percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena ketika kita mempertahankan kepercayaan itu, akan ada hal yang membela kita, yaitu kebenaran. Lalu dilanjut Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi relevansi konteks atau penyampaian firman Tuhan pada saat ini? Di tengah penderitaan, kehilangan, dan kematian, kasih Kristus tetap menjadi sumber pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus dapat mengalahkan maut, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami, penderitaan saya dan saudara alami, itu dapat Tuhan kalahkan. Amin. Itu dapat Tuhan kalahkan. Sebesar apapun penderitaan yang sedang kita alami, percayalah, Tuhan dapat pulihkan. Tuhan dapat membuat kita menjadi pemenang. Terbukti Bapak Ibu Saudara, terbukti. Pada masa Yesus Kristus disalib, lalu ia mati, ada banyak orang yang menuduh bahwa Yesus Kristus dibawa kabur oleh orang lain. Ada orang lain yang membawa dia keluar dari goa, yang dimana dia dikubur. Ada pemahaman-pemahaman kayak gitu. Tetapi berlanjut dengan bukti yang lebih jelas. Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Betul? Yesus Kristus menunjukkan di hadapan sekumpul murid-muridnya, menyatakan, ini aku. Sehingga muncullah yang namanya pengharapan. Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus Kristus mati di kayu salib, murid-murid Yesus Kristus itu pencar, seakan-akan putus asa. Seakan-akan mereka hilang harapan. Tetapi Yesus belum selesai. Ketika ia menyatakan dirinya di hadapan mereka, murid-murid Yesus Kristus, mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka semakin berkobar-kobar di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka semakin semangat di dalam menyampaikan berita Injil, berita kebenaran di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau itu sudah terbukti, ini akan menjadi PR buat kita. PR buat kita. Bagaimana kita juga dapat membuktikan kuasa Tuhan dalam diri kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya tahu, Tuhan mampu.
Bahkan Tuhan mau membuat Bapak Ibu Saudara dan kita semua menang di dalam menghadapi pergumulan tersebut. Sebesar apapun itu Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun pergumulan. Kalau berbicara tentang maut, seringkali kita memahami kematian adalah akhir. Ya. Kematian adalah suatu finish, selesai. Tetapi lihat apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus pada saat Ia mati di kayu salib. Ia bangkit. Ia bangkit dari kematiannya. Ia bangkit dari kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau berpesan, tetaplah memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus. Tetaplah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita menyimpang dari iman kita. Ada banyak hal-hal yang diberikan oleh dunia untuk kita menyimpang dari kepercayaan kita. Kita lihat kepemimpinan di Indonesia sekarang. Ada banyak yang awalnya mereka Kristen. Ya, awalnya Kristen. Tetapi iman kepercayaannya Muslim setelah ia mungkin di dalam proses ia ingin menjadi pemimpin di dalam satu wilayah atau daerah. Pernah kan Bapak Ibu Saudara, misalnya ada salah satu pemimpin atau anggota dewan yang jelas-jelas marganya marga Manurung gitu ya. Tapi ketika dilihat KTP-nya Islam. Nah, itu kan merupakan sesuatu hal yang fenomena yang mendukakan hati Tuhan sebenarnya. Seperti yang saya tadi singgung, ada banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita untuk meninggalkan Tuhan. Untuk anak muda, ini juga relevan untuk kita anak muda. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang dijabarkan di hadapan kita untuk kita meninggalkan Tuhan. Contoh sederhana, mungkin pada saat anak-anak muda sedang memiliki pasangan yang tidak seiman, secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara itu sedang ditawarkan. Secara tidak langsung itu sedang ditawarkan. Tetapi saya mau berpesan kepada anak-anak muda, jangan anggap candaan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jangan anggap remeh. Jangan mentang-mentang saudara muda, jadi nanti bisa, aman. Rasul Petrus aja yang udah dipilih oleh Allah, Tuhan, menjadi muridnya. Ia mengatakan, aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi apa yang terjadi? Penyangkalan terjadi sampai 3 kali. Padahal Yesus sudah memberikan kode, kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Nah, itu ada kode yang dikasihnya. Tetapi kenyataannya apa? Benar. Jadi saya berpesan kepada anak muda, jangan merasa hebat. Jangan merasa imanmu, pengetahuanmu cukup untuk hal-hal yang mungkin kita anggap seperti candaan. Tetapi itu secara tidak sadar kita sedang berjalan di atas jurang. Jadi saya berpesan untuk anak-anak muda, meskipun nanti saudara, anak-anak muda, teman-teman pergi merantau atau kuliah di universitas yang tercinta, nanti akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Dan saya berpesan kepada orang tua, Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, tetap bawa mereka di dalam mengikuti aktivitas rohani. Tetap bawa mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Supaya apa? Supaya imannya bertumbuh. Saya mau kesaksian begini Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman salah satu di Bekasi, ya. Mereka Kristen. Pernah suatu kali dia nelpon, Iko, tolong bantu saya.
Kenapa? Saya bilang, adik saya murtad. Saya kaget. Saya kenal dengan ini teman satu sekolah saya, dia Kristen, asli Kristen. Tetapi dia menyatakan adik saya murtad. Tolong bantu saya. Kan? Apa yang bisa saya bantu? Tolong kasih pemahaman tentang iman kekristenan. Tetapi karena satu dan lain hal, Bapak Ibu Saudara, saya tidak memiliki kesempatan untuk bicara dengan adiknya. Karena sudah terlebih dahulu adiknya memilih untuk murtad. Lalu saya tanya kepada orang tuanya, waktu teman saya ini pulang ke Sumatera, dan saya teleponan dengan dia, saya ngobrol dengan orang tuanya. Kenapa adiknya si teman saya ini murtad? Saya bilang ke mamanya, saya nggak tahu. Tapi akhir-akhir ini saya lihat sering dia mengurung diri. Sering kali dia bergaul dengan orang-orang yang saya tidak tahu karakternya. Nah, ini menjadi pesan khusus kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak. Bawa mereka untuk mengikuti aktivitas rohani supaya iman mereka bertumbuh. Apa yang tercantum di dalam kartu keluarga, KTP, itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa kita Kristen. Itu tidak cukup. Melainkan ada bukti yang nyata yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, yang harus kita buktikan. Bapak Ibu Saudara, kasih mengalahkan maut itu demi kita, demi menyelamatkan kita. Kalau disimak dengan baik, kalau direnungkan, sebenarnya kita tidak layak. Tetapi dialah yang melayakkan setiap kita untuk kita memperoleh suatu keselamatan di dalam hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini kita mengejar banyak hal untuk rasa aman. Kita mengejar uang, kita mengejar relasi, jabatan, tetapi tidak bisa mengalahkan maut. Apakah pernah Bapak Ibu Saudara mendengarkan seorang orang kaya yang terkenal ketika mengalami kematian, apakah ia dapat bangkit dengan kekayaannya? Apakah pernah mendengar fenomena itu? Tidak pernah. Saya tidak pernah mendengarkannya. Saya sudah usia 25 tahun, saya tidak pernah mendengarkan suatu peristiwa seperti itu. Seorang kaya meninggal dunia, ia bangkit karena kekayaannya, karena jabatannya, karena relasinya. Tidak ada. Hanya satu manusia yang bangkit di dalam kematian dari diri dia sendiri, yaitu Yesus Kristus. Allah kita, Tuhan kita. Karena ada Allah yang menyatakan dirinya di dalam diri Kristus, sehingga ia dapat bangkit. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang akan saya bagikan untuk kita sama-sama pelajari tentang kasih mengalahkan maut. Yang pertama, kasih yang menghidupkan kembali. Saya akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 untuk kita sama-sama simak. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Arti melahirkan kembali itu Bapak Ibu Saudara bukan Bapak Ibu Saudara lahir dari rahim, bukan seperti itu. Tetapi kita tidak lagi mati di dalam dosa, melainkan kita kembali hidup di dalam satu pengharapan, di dalam satu pembaharuan di dalam Kristus. Kita kembali hidup. Sebelum karya Allah dinyatakan di kayu salib, kita disebutkan mati rohani. Pengenalan kita akan Tuhan itu kosong. Tetapi setelah Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan melanjutkan karyanya di kayu salib, lalu ia bangkit, itulah disebutkan kita memiliki pengharapan yang baru. Ada pembaharuan. Itulah disebutkan, mengapa kita disebutkan kita dilahirkan kembali. Bapak Ibu Saudara,
Kekekalan dapat kita dapat kita nikmati di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Lalu dilanjut, poin yang kedua, kasih yang nyata di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kisah Kristus di kayu salib dan kebangkitannya itu bukan dongeng, itu kisah nyata. Ada banyak data-data, dokumen, data-data sejarah yang membuktikan hal demikian. Oleh sebab itu saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, jaga iman. Jaga iman. Jangan tukarkan Yesus dengan hal-hal yang sementara. Jangan tukarkan Yesus dengan hal-hal yang kedagingan, yang merasa mungkin kita nikmat. Jangan. Tetapi pertahankan Yesus sebesar apapun godaan yang mencoba menerpa setiap kehidupan kita. Karena Ia mati, Ia bangkit, itu dengan satu tujuan, itu untuk menyelamatkan kita. Lalu di poin yang ketiga, kasih yang memberi warisan kekal. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara di ayat yang keempat. Ayat yang keempat bunyinya seperti ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu. Apa artinya yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat lain? Apa artinya? Itu kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Allah mempersiapkan tempat yang kekal untuk setiap kita. Menjadi pertanyaannya, apakah kita siap untuk mempertahankan hal demikian di dalam Yesus Kristus? Apakah kita benar-benar siap untuk mengimani sampai seumur hidup bahwa Yesus adalah penyelamat kita? Itu menjadi suatu warning, peringatan dengan terus-menerus pada setiap kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Masalah silih berganti terjadi. Tetapi hendaklah iman kita kepada Yesus Kristus itu tetap abadi. Amin. Itu tetap menyala di dalam Tuhan. Jangan sedih jika kita minoritas di negara kita. Justru kita bersyukur. Justru kita bersyukur karena kita akan memperoleh yang namanya keselamatan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin singgung sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Angel pada hari Jumat kemarin, yang dikasih contoh perumpamaan yang diajak maju oleh Ibu Angel kepada Tante Ina dan Om Joni. Ada satu tali, ya kan? Ada satu tali. Ketika manusia berdosa, putuslah hubungan itu Allah dengan manusia. Tetapi kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, manusia itu sedang berjuang untuk kembali merebut hubungan itu supaya tetap terhubung. Tetapi tidak bisa karena dosa. Alkitab mencatat upah dosa adalah maut. Maut yang artinya terpisah dari Allah. Karena Allah tidak berdosa. Allah kudus, Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia memilih untuk berdosa, putuslah hubungan itu. Sehingga berjalannya waktu manusia berjuang untuk menghubungkan relasi yang semula, itu tidak bisa. Manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus, seperti Allah. Tidak bisa. Tetapi karena kasih karunia Allah, Ia memberikan jalan alternatif kepada kita, yaitu dengan mengorbankan Kristus yang disebut sebagai anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, supaya kita menjadi terhubung kembali kepada Allah. Kan dilanjut oleh Ibu Angel, di mana tali disambungkan kembali di tengah-tengah satu love, yaitu kasih. Itu yang menghubungkan manusia dengan Allah untuk memperoleh suatu kekekalan. Ya Bapak Ibu Saudara ya.
Sekali lagi, manusia tidak dapat berupaya sebelum karya Kristus ya. Manusia tidak dapat berupaya untuk mencapai kesempurnaan seperti Allah. Sehingga ada satu alternatif, suatu jalan yang diberikan Allah, itu keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan di dalam Kristus. Kalau kita mencatat tidak ada jalan menuju ke Bapa, menuju ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Artinya, bahasa sederhana, Yesus Kristus merupakan password untuk kita terhubung di dalam Allah. Merupakan jalan untuk kita dapat mengejar yang namanya kekekalan. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan iman kita. Dan terus kita tunjukkan, kita cerminkan akan kasih Kristus di dalam diri kita. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki saudara atau keluarga yang tidak seiman dengan Bapak Ibu Saudara, minta hikmat dari Tuhan untuk mendengungkan, memberitakan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Kristus. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, saya mencatat di sini kasih Kristus bukan kasih biasa. Kasihnya rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Kasih itu tidak berakhir di kematian, seperti yang sempat tadi saya singgung. Tidak berakhir di dalam kematian. Tetapi setelah ia mati, ia mengalami kebangkitan. Ia dapat bangkit dari kematian tersebut. Kalau Yesus tidak bangkit dari saudara, mungkin betul apa yang dikatakan orang, nabi palsu. Tetapi itu dinyatakan secara terang-terangan bahwa Yesus Kristus mati lalu bangkit. Ia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Begitu Bapak Saudara. Lalu kebangkitannya membuktikan bahwa kasihnya lebih kuat dari maut. Kasihnya lebih kuat dari maut. Ia dapat mengalahkan maut dengan kasih untuk menghubungkan kita kembali dengan Allah. Jadi maut tidak seimbang dengan kuasanya Tuhan. Tidak sebanding dengan kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa maut. Karena kasih itu, kita punya pengharapan yang baru. Hidup dalam warisan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Karena kasih Allah akan setiap kita, sehingga dia mewariskan yang namanya kekekalan. Itu kehidupan kita dalam surga. Maka jangan hidup dalam ketakutan, tetapi jangan hidup dengan sukacita, keberanian, dan kasih. Jangan takut meskipun kita minoritas. Jangan takut meskipun kita seringkali dihujat oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jika Bapak Ibu Saudara tidak memiliki wawasan untuk mempertanggungjawabkan iman Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin memiliki jawaban atas kebingungan Bapak Ibu Saudara. Gereja terbuka Bapak Ibu Saudara. Misalnya Bapak Ibu Saudara bertanya, aku kemarin diucilkan sama teman aku yang muslim. Dikatakan Yesus Kristus itu adalah waktu ia hilang dari kubur, itu ada orang lain yang membawanya. Gereja akan menjawab hal demikian. Hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi secara teologi akan diperlengkapi, akan memiliki jawaban akan hal tersebut. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara memiliki pengalaman diucilkan oleh orang lain, dan Bapak Ibu Saudara tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal mempertanggungjawabkan iman Kristen, Bapak Ibu Saudara boleh datang ke gereja. Jangan langsung melamun, ya juga ya. Jangan, coba tanya, pastikan dulu. Jangan bilang, iya juga ya, jangan. Pastikan dulu. Kami, para garis terdepan, layar garis terdepan, bersedia untuk kita sama-sama belajar tentang kebingungan-kebingungan Bapak Ibu Saudara tentang iman Kristen. Oleh sebab itu, ikutlah DK, ikutlah HB. Itu akan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara sekarang mungkin sudah lupa dengan pelajaran DK, bisa diulang, tapi tetap bayar. Tetap bayar bukunya, maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ya,
itu akan memperlengkapi, sangat memperlengkapi. Kalau saya ingat siapa saya dulu, saya mengingat pengetahuan saya yang dulu dengan pengetahuan yang sekarang, bukan mau agak sombong gimana, saya udah lebih unggul, mungkin 1 atau 2 langkah dibandingkan sebelumnya. Satu berkat pelajaran Dika, Habib, dan pelajaran-pelajaran yang saya tempuh selama 4 tahun di dalam kampus STTI di Bandung. Lalu pesan terakhir, biarlah kita menjadi saluran kasih itu bagi dunia yang terluka dan haus akan pengharapan. Dunia ini sebenarnya Bapak Saudara, khususnya yang tidak mengenal Allah, mereka sedang haus, mereka sedang mencari yang namanya pengharapan yang sejati. Jika Bapak Saudara teliti dengan baik, sebenarnya dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar, secara tidak langsung mereka sedang haus, mereka sedang kebingungan, mereka sedang kencarian pengharapan yang sesungguhnya, itu keselamatan. Oleh sebab itu, pesan saya terakhir, yuk, hendaklah kita menjadi saluran kasih bagi dunia. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, kita doa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku hikmat, bagaimana aku untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bingung, boleh saya mau telepon teman saya dulu yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih, bisa telepon untuk sama-sama belajar. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup. Saya berpesan di momen Paskah ini untuk kita sama-sama tetap meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus. Pernah dengar lagu yang berkata begini, apa ya, saya lupa. Meski percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Apakah ada yang berubah di dalam kebenaran firman? Tidak ada. Sekalipun Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang ada di tempat ini tidak melihat peristiwa Kristus di kayu salib dan tidak melihat secara langsung Ia bangkit, tetap percaya. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memperkuat kepercayaan Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab. Alkitab menjadi catatan real, catatan nyata, catatan asli yang membuktikan bahwa Yesus Kristus bangkit untuk kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita seringkali mendengar bahwa karya yang terbesar di dalam kehidupan adalah karya Kristus. Karya yang terbesar di dalam kehidupan, di dalam sejarah dunia, itu adalah karya Kristus. Ia tetap menyelamatkan kita, tidak memandang siapa kita, sebobrok-bobrok apapun kita, seberdosa apapun kita, Ia tetap memilih mau untuk menyelamatkan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau untuk diselamatkan? Sekali lagi saya mau tegaskan ini Bapak Saudara. Identitasmu, identitas kita Kristen di dalam kartu yang kita miliki itu tidak cukup menunjukkan bahwa kita Kristen yang sejati. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada harga yang harus kita buktikan, yaitu dengan menunjukkan gaya hidup seperti Kristus, sehingga kita sampai yang namanya keserupaan dengan Kristus. Simak setiap lagu ini, setiap lirik, kata-kata yang disampaikan. Ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ini akan memberkati setiap kita. Dan saya berharap kita dengan sungguh-sungguh menyanyikannya. Kita dengan serius menyanyikannya. Tinggalkan aktivitasmu, kesibukanmu, handphone, bahkan yang lain. Fokuslah kepada Tuhan. Ini momen umat Kristen mengalami yang namanya kemenangan. Ini momen umat Kristen memperingati akan keselamatan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Mari kita angkat satu pujian ini. Kita bersama-sama berseru kepada Tuhan.
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada
bersama. Sekalipun kami tidak melihat pada momen itu, kami memilih untuk percaya. Karyamu di kayu salib, Engkau mati lalu Engkau bangkit, itu dengan tujuan menyelamatkan setiap kami, menghidupkan kembali pengharapan kami akan keselamatan. Oleh sebab itu Bapa, peluk kami. Tetaplah kami tetap tinggal di dalam lingkaran. Kami tidak mau keluar. Kami tidak ingin menyimpang dari jalan Tuhan. Teguhkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami, dan kami buka hati kami untuk Roh Kudus yang Kau tinggalkan. Biar itu aktif di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga hidup kami merupakan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami mengabdikan hidup kami di hadapan Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang Kau nyatakan di kayu salib untuk menyelamatkan kami, itu karena Engkau mengasihi kami. Ajarkan kami untuk mengasihi Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Ajarkan kami untuk saling mengasihi, dan ajarkan lagi untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat momen pada hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang bangkit untuk memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami, sehingga kami lahir baru di dalam pengharapan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba percaya Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, bahkan yang sudah kami ketahui, kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami pelaku firman, jangan jadikan kami hanya sekadar mendengar. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, siapa yang merasa kemenangan dialami pada pagi siang hari ini? Bapak Ibu Saudara, memang harganya tidak seberapa, tapi bingkisan Paskah dari gereja diberikan bagi kita semua di tempat ini. Saya berharap Paskah membawa sukacita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di akhir ibadah kembali kami datang di hadapan Tuhan. Maut telah dikalahkan. Engkau bangkit mengalahkan maut dan benar-benar hidup, dan ini menjadi satu kesaksian bagi dunia. Bukan satu kebohongan, tapi satu kebenaran bahwa Engkau mati dan Engkau bangkit dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami yang percaya kepada-Mu, tidak menjadi sia-sia kepercayaan kami ya Bapa. Karena Kau adalah benar-benar Tuhan. Mungkin nabi yang lain mati, tidak ada hal yang terjadi. Tapi sekalipun orang berkata Engkau adalah nabi, tapi kami mau berkata bahwa Engkau adalah Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang punya kuasa. Bahkan maut pun Engkau kalah. Itu membuktikan bahwa Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Bapak untuk kemenangan yang Kau sudah berikan. Biarlah hari ini setiap kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kami tahu ada pergumulan, ada beban kehidupan, ada tantangan, ada masalah yang masih ada di depan kami. Tapi kami mau pastikan bersama dengan Tuhan kami akan menang. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan untuk janji kemenangan yang Kau sudah berikan. Terima kasih untuk kasih yang mengalahkan maut. Dan kami benar-benar hidup Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memakai kehidupannya lebih baik. Setiap persembahan yang dibawa umat-Mu ke rumah-Mu, Tuhan
Kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada-Mu. Biarlah itu dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati hidup kami, keluar masuknya kami. Engkau menjagai dan melindungi kami. Engkau menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, bahkan semua niat-niat orang jahat. Engkau membuat kami aman dalam perlindungan. Engkau membuat kami naik dan bukan turun. Engkau membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Itu adalah janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami berjalan Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga janji Tuhan dapat tergenapi dalam seluruh kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ke depan hidup kami mau taruh dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih, karena kami terus membangun relasi kami dengan Tuhan. Firman-Mu berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, kami mau Tuhan menantikan Tuhan dan kami mau mendapatkan kekuatan yang baru. Maka kami akan terbang bagi Raja baru, melintasi badai hidup dan melintasi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin.